Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Neiza Padali dengan NIM 2511113125 kelompok 4. Yang terhormat Bapak Riki Hamdani, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Epidemiologi, selaku dosen kelompok 4 Skill Lab Teknik Presentasi. Eh, Izinkan saya mempresentasikan hasil tugas saya yang bertemakan penyakit gigi dan mulut. Di sini saya memilih tentang infaksi gigi. Sebelumnya, kenapa sih saya memilih infaksi gigi ini? Karena dulu saya sempat pernah ingin menjadi taruna Akpol dan kedinasan IPDN. Nah, di situ saya pernah mendengar informasi bahwa kalau ingin daftar di tes kesehatan itu dicek nih giginya, ada yang gigi berlubang, giginya rata kah? Nah, di situ saya pernah mendengar bahwa gigi bungsu itu harus dicabut. Nah, di situ saya mulai penasaran nih, kenapa sih harus dicabut? Mengapa bisa terjadi gitu? Apa apa hubungannya gitu sama eh, kehidupan akpol gitu? Apa hubungannya dengan gigi? Nah, di sini saya akan membahas masalah tersebut. Jadi apa sih infaksi gigi itu? Hmm, jadi infaksi gigi itu adalah suatu kondisi klinis di mana proses erupsi atau pertumbuhan gigi terhenti dan tidak dapat mencapai posisi fungsionalnya di lengkung rahang akibat adanya obstruksi fisik. Nah, jadi infaksi gigi ini eh, apa disebut gigi yang gagal tumbuh keluar ke posisi normalnya karena terjebak atau terhalang sesuatu di dalam gusi. Terdapat faktor penyebab utama dari infaksi gigi, yaitu yang pertama ada diskrepansi skeletal. Diskrepansi skeletal ini adalah ketidaksesuaian antara ukuran gigi dengan panjang lengkung rahang yang tersedia. Diskrepansi skeletal ini merupakan penyebab paling dominan. Yang kedua ada obstruksi mekanis. Adanya penghalang fisik pada jalur erupsi seperti gigi tetangga, tulang yang padat, atau lesi patologis, misalnya kista. Yang ketiga ada angulasi benih abnormal. Jadi angulasi benih abnormal ini eh, posisi awal benih giginya itu kurang tepat atau tidak tepat lah. Ada gigi-gigi yang paling sering mengalami infeksi itu ada molar ketiga mandibula, caninus maxilla, dan yang terakhir ada molar ketiga maxilla. Macam-macam posisi infaksi. Nah, macam-macam posisi infaksi ada 6. Yang pertama ada mesioangular. Jadi mesioangular ini di mana gigi itu tumbuhnya miring ke depan. Sebaliknya, distoangular itu gigi tumbuhnya miring ke belakang. Yang ketiga ada inverted. Inverted ini gigi yang tumbuh kebalik. Jadi giginya itu ke bawah kebalik. Yang ketiga ada horizontal. Nah, berbeda dengan mesioangular yang tumbuhnya miring ke depan. Jadi horizontal ini udah rata dari awal. Rata, tumbuhnya rata. Yang keempat ada vertikal. Vertikal ini tumbuhnya ke atas. Namun adanya penghalang yang menghalangi gigi itu tumbuh ke atas.
Yang terakhir ada transverse. Transverse ini gigi yang dimana tumbuhnya itu arahnya antara ke lidah atau keluar ke arah pipi. Ya, selanjutnya, apa sih yang terjadi jika dibiarkan? Nah, gigi impaksi jika dibiarkan, yang pertama ada perikoronitis. Perikoronitis adalah inflamasi atau infeksi pada jaringan lunak yang mengelilingi mahkota gigi. Ini merupakan keluhan paling sering. Terdapat ada sakit bernanah sampai membuat kita demam. Yang kedua ada karies pada gigi tetangga. Karies pada gigi tetangga adalah akumulasi plak di area yang sulit dijangkau. Dapat menyebabkan karies pada permukaan di sela gigi molar kedua. Yang ketiga ada resorpsi akar eksternal. Ya, jadi ini adalah tekanan kronis dari gigi impaksi yang dapat menyebabkan kerusakan penyerapan akar gigi di sebelahnya. Yang terakhir ada pembentukan kista odontogenik. Jadi ini adalah folikel gigi yang tidak berkembang normal, dapat berpotensi menjadi kista. Contohnya itu ada kista dentigerus. Selanjutnya ada opsi penata laksanaan. Jadi opsi penata laksanaan impaksi gigi ada tiga. Yang pertama observasi. Jadi observasi ini yang diawasi gitu. Jadi diindikasikan untuk kasus infeksi dalam yang asistomatik atau tanpa gejala, yang tidak menunjukkan adanya patologi dan memiliki resiko yang bedah yang tinggi, memerlukan evaluasi klinis dan radiografi secara berkala. Yang kedua ada tindakan bedah atau odontektomi, merupakan intervensi paling umum, diindikasikan jika terdapat gejala, patologi, atau untuk tujuan preventif guna mencegah komplikasi di masa depan. Eh, yang ketiga ada exposure bedah dan terapi ortodonti. Jadi exposure bedah dan terapi ortodonti ini yang kita biasa disebut itu behel. Jadi meli- sebagai prosedur khusus ya, umumnya untuk gigi caninus impaksi yang strategis. Jadi gigi diekspos melalui pembedahan untuk kemudian ditarik ke posisi ideal dengan perawatan ortodontik. Ya kita sebut behel. Sampailah kita ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari impaksi gigi ini adalah impaksi gigi adalah kondisi umum yang memerlukan diagnosis akurat melalui radiograf untuk menentukan penata laksanaan yang tepat. Perawatan yang dilakukan, baik observasi maupun tindakan bedah, bertujuan untuk mencegah komplikasi serius seperti infeksi, kerusakan gigi tetangga, dan patologi lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan-kekurangan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.